Pada tahun 1994, Jeff Bezos bekerja di Wall Street, dan ia melihat bahwa penggunaan internet bertumbuh 2.300% setiap tahun. Akhirnya, dia memutuskan bahwa saat itulah yang tepat untuk masuk ke arus.com. Setibanya di Seattle, dia meluncurkan toko buku terbesar di muka bumi. Mempergunakan garasi rumahnya, dia mulai menjual buku ke teman, yang kemudian mereferensikan ke yang lain. Amazon.com didirikan pada Juli 1995. Pada masa-masa awal, setiap order tiba, sinyal suara akan berbunyi. Suara ini lama-kelamaan membuat para stafnya kewalahan. Selama 3 bulan, sinyal itu berbunyi 100 kali sehari. Selama setahun, berbunyi 100 kali setiap jam. Dan akhirnya 100 kali setiap menit. Amazon masuk ke bursa saham pada Mei 1997. Setelah jutaan pelanggan menjadi anggota One Click Process yang inovatif. Inovasi kecil ini menjadi kunci sukses yang dapat menangani pelanggan secara personal dan pembayaran secara detail, sehingga pembelian baru dapat dibuat dengan mudah hanya dengan satu klik untuk menemukan buku. Pengetahuan akan pelanggan telah membuat Amazon menyusun profil detail tentang kesukaan pelanggan dan selera mereka, sehingga Amazon pun dapat merekomendasikan hal yang lain atau menawarkan produk yang menunjang. Seringkali asumsi-asumsi Amazon tentang musik atau novel favorit Anda bisa sedemikian akurat. Pelanggan tetap kemudian akan dikirimi email jika meminta. Akan diberitahu kapan buku baru atau CD musik dirilis sesuai dengan ketertarikan mereka. Tahun 1999 menjadi tahun kebesaran bagi Bezos dengan pertumbuhan di Eropa dan pengembangan pusat distribusi baru untuk meyakinkan waktu pengirimannya bisa dilakukan dengan cara tercepat. Ini membuat Amazon mampu menawarkan hampir segalanya kepada 10 juta pelanggannya. Mulai dari mainan sampai video, elektronik sampai peralatan do-it-yourself. Amazon terus menarik pelanggan yang lebih banyak lagi setiap tahun. Dan sekali pelanggan datang dengan pembelian online, pembelian secara individu dari pelanggan kemudian juga berkembang bak jamur. Amazon menjadi perusahaan paling berfokus kepada pelanggan, tempat di mana orang mencari dan menemukan sesuatu yang mereka ingin beli secara online. Bezos menggambarkan tantangan untuk berpikir seperti pelanggan dan pemilik saham, inovatif dan fokus pada pengalaman online yang tidak paralel. Semua dilakukan pada saat yang bersamaan. Bezos yakin bahwa ini akan sukses. Pada akhir 90-an, Amazon melaju dalam .com. Diangkat sebagai alasan kenapa pusat perbelanjaan mulai ditinggalkan dan kalangan menengah dalam industri akan menghadapi kemusnahan. Namun begitu, gelembung ini pecah. Orang pun dengan cepat melupakan retailer buku dan musik online. Namun, pada 2004, Bezos akhirnya meraih profit. Amazon diam-diam berjalan terus, menambah varian dan meraih pelanggan yang semula berkunjung untuk sekedar iseng, namun kemudian sadar bahwa Amazon memang benar-benar lebih baik.
Pada tahun 1994, Jeff Bezos bekerja di Wall Street, dan ia melihat bahwa penggunaan internet bertumbuh 2.300% setiap tahun. Akhirnya, dia memutuskan bahwa saat itulah yang tepat untuk masuk ke arus.com. Setibanya di Seattle, dia meluncurkan toko buku terbesar di muka bumi. Mempergunakan garasi rumahnya, dia mulai menjual buku ke teman, yang kemudian mereferensikan ke yang lain. Amazon.com didirikan pada Juli 1995. Pada masa-masa awal, setiap order tiba, sinyal suara akan berbunyi. Suara ini lama-kelamaan membuat para stafnya kewalahan. Selama 3 bulan, sinyal itu berbunyi 100 kali sehari. Selama setahun, berbunyi 100 kali setiap jam. Dan akhirnya 100 kali setiap menit. Amazon masuk ke bursa saham pada Mei 1997. Setelah jutaan pelanggan menjadi anggota One Click Process yang inovatif. Inovasi kecil ini menjadi kunci sukses yang dapat menangani pelanggan secara personal dan pembayaran secara detail, sehingga pembelian baru dapat dibuat dengan mudah hanya dengan satu klik untuk menemukan buku. Pengetahuan akan pelanggan telah membuat Amazon menyusun profil detail tentang kesukaan pelanggan dan selera mereka. Sehingga Amazon pun dapat merekomendasikan hal yang lain atau menawarkan produk yang menunjang. Seringkali asumsi-asumsi Amazon tentang musik atau novel favorit Anda bisa sedemikian akurat. Pelanggan tetap kemudian akan dikirimi email jika meminta. Akan diberitahu kapan buku baru atau CD musik dirilis sesuai dengan ketertarikan mereka. Tahun 1999 menjadi tahun kebesaran bagi Bezos. Dengan pertumbuhan di Eropa dan pengembangan pusat distribusi baru untuk meyakinkan waktu pengirimannya bisa dilakukan dengan cara tercepat. Ini membuat Amazon mampu menawarkan hampir segalanya kepada 10 juta pelanggannya. Mulai dari mainan sampai video, elektronik sampai peralatan do it yourself. Amazon terus menarik pelanggan yang lebih banyak lagi setiap tahun. Dan sekali pelanggan datang dengan pembelian online, pembelian secara individu dari pelanggan kemudian juga berkembang bak jamur. Amazon menjadi perusahaan paling berfokus kepada pelanggan, tempat di mana orang mencari dan menemukan sesuatu yang mereka ingin beli secara online. Bezos menggambarkan tantangan untuk berpikir seperti pelanggan dan pemilik saham, inovatif dan fokus pada pengalaman online yang tidak paralel. Semua dilakukan pada saat yang bersamaan. Bezos yakin bahwa ini akan sukses. Pada akhir 90-an, Amazon melaju dalam .com. Diangkat sebagai alasan kenapa pusat perbelanjaan mulai ditinggalkan dan kalangan menengah dalam industri akan menghadapi kemusnahan. Namun begitu, gelembung ini pecah. Orang pun dengan cepat melupakan retailer buku dan musik online. Namun, pada 2004, Bezos akhirnya meraih profit. Amazon diam-diam berjalan terus, menambah varian dan meraih pelanggan yang semula berkunjung untuk sekedar iseng, namun kemudian sadar bahwa Amazon memang benar-benar lebih baik.